Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kajian di hari Ahad yang lalu kita sampai kepada hadis Nabi yang sudah dibacakan ini. Hadis yang sahih, ya, di mana Nabi diriwayatkan pernah bersabda, wa qala aidon, dan beliau Nabi pernah berkata juga, aidon itu artinya juga. Nabi pernah berkata juga, rahimallahu abdan qala khairan fa ghanima aw sakata an syarrin fasalima. Rahimallah, semoga Allah mengasihani, semoga Allah memberi rahmat abdan kepada seorang hamba, kepada seorang manusia, yang manusia tadi qala khairan berkata yang baik, fa ghanima maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan seperti orang perang mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Dia mendapatkan keuntungan yang besar. Atau semoga Allah membelas kasihani, memberi rahmat kepada seorang hamba yang sakata, dia suka diam, an syarrin dari sesuatu yang buruk, fasalima maka selamatlah dia. Hadis ini mengajarkan kepada kita Bapak, Ibu dan saudara sekalian, agar kita setiap hari berusaha untuk berbuat yang baik dan berkata yang baik. Kalau tidak bisa berbuat yang baik atau tidak bisa berkata yang baik, ya lebih baik diam dari berbuat yang tidak baik atau berkata yang tidak baik. Mulutnya itu dijaga. Apalagi kalau sampai mulut-mulut manusia, mulut-mulut orang, mulut-mulut kita ini berkata yang tidak baik. Contohnya yang sekarang lagi rame, ada orang memaki-maki Habib Rizik Syihab, mengata-ngatai Habib Rizik Syihab. Dia tidak tahu bahwa orang itu orang yang dimuliakan oleh orang banyak. Ya, belum dilakukan pooling saja, belum dilakukan sensus. Siapa yang cocok, senang dengan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, dan siapa yang tidak senang itu belum dihitung aja. Karena kalau dihitung dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, kalau semua penduduk negara kesatuan Republik Indonesia ini, warga negara kesatuan Republik Indonesia ini dihitung, yang rakyatnya, yang terdiri dari rakyat orang biasa atau pegawai atau anggota TNI maupun Polri dihitung, kamu suka enggak sama Habib Rizik? Belum dihitung aja. Karena tidak mungkin akan dilakukan enggak mungkin kira-kira dilakukan seperti itu saat ini. Kenapa? Lah orang-orang baru nyanyi saja. Selamat datang Imam pemimpin FPI. Tuh, langsung ditangkap di borgol ya. Baru bilang begitu. Itu artinya ada orang senang sama ulama. Itu salah. Menurut hukum yang berlaku sekarang ini, orang cinta kepada ulama itu satu perbuatan yang salah. Sehingga harus diborgol.
Sementara ada orang lagi, satu lagi, mencaci maki, mengolok-olok, menjelek-jelekan ulama yang sama. Dijaga, dilindungi. Ini bagus ini orang ini, dipiara ini, perempuan kayak gini dipiara. Wanita piaraan. Karena apa? Dia berani mengolok-olok orang alim. Saudara, orang sesampit ini, insya Allah kalau saya tidak salah, nggak ada yang ilmunya seperti Habib Rizik Syihab. Tak ada. Ulama-ulama yang ada di Sampit ini. Bahkan sekalteng, saya belum mendapatkan. Ya. Orangnya tidak kaya raya, rumahnya kecil, sederhana, ya. Tapi ilmunya Masya Allah. Jadi sudahlah, kita enggak usah. Kalau saudara enggak senang, ya sudah, enggak senang itu aja, enggak usah pakai ngomong-ngomong. Loh, ini orang Islam ini sebetulnya juga enggak senang sama orang-orang PKI, enggak senang. Tapi enggak pernah ngomong-ngomong juga kok. Kecuali melihat dengan mata kepala baru berkomentar. Ya, orang itu ya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang suka berkata baik, ada yang suka berkata buruk. Itu namanya orang, manusia, wajar. Nah kita sebagai orang yang mengaku beriman, diajari oleh Allah lewat Al-Quran dan diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis, supaya berkata yang baik. Kalau bicara yang baik. Kamu menghina ulama itu baik apa buruk itu menurut kamu? Kalau menurut kamu buruk, menurut kamu baik, oh berarti otakmu koslet. Ya. Itu perlu di EEG itu. Direkam otaknya, di CT scan, dilihat struktur otaknya ada yang rusak enggak itu. Kalau dilihat dengan CT scan ternyata otaknya masih normal, bangunan otaknya masih normal, enggak ada tumornya, enggak ada struknya, enggak ada pengapurannya, enggak ada penyumbatannya. Berarti yang ada di dalam otak itu yang enggak beres. Jadi otak itu sama dengan organ-organ tubuh yang lain. Dan organ yang paling vital dalam tubuh kita adalah otak, jantung, dan paru-paru. Itu organ vital. Yang kalau itu macet, wah manusia macet hidupnya. Seperti sebuah negara ada objek-objek vital. Nah, kalau objek vitalnya rusak, ya rusak negara itu. Jadi otak itu kalau di CT scan, dilihat bangunannya ada yang rusak apa enggak. Kalau bagus, ya ibarat mobil, bagus, mulus, enggak ada peot-peot, kena tumbuk apa gitu, atau enggak ada garis-garis, kena nyerempet kayu apa nyerempet beton, besi, terus ada lecet-lecet di mobil, mungkin itu enggak ada mobil yang bagus. Tapi kalau mobil yang bagus, meskipun mobil itu bagus, kalau akinya macet, enggak bisa jalan. Atau kalau mesinnya, karburatornya, karburasi apa karburator tuh? Tempat bensin itu mana? Asmi mana Asmi? Asmi enggak ada. Ya, tempat lewatnya bensin ke mesin itu loh. Nah, itu kalau ada yang rusak, minimal tersumbat jalannya, ya mobilnya jalannya enggak enak. Sampai akhirnya kemudian bisa macet, mati. Nah, otak manusia itu ada yang utuh ketika diperiksa, tapi fungsi atau bekerjanya otak itu tadi enggak beres. Nah, bagian yang mempelajari otak, mana otak yang
bagus strukturnya dan yang tidak bagus strukturnya itu dipelajari oleh ilmu kedokteran penyakit saraf. Itu bagian saya. Tapi kalau yang untuk mengetahui ini otak ini bagus, sudah diperiksa bagus. Tapi kok orangnya kok ngomongnya kayak begini nih. Oh itu yang rusak itu di dalam otaknya. Kerja otaknya tuh nggak beres. Asetilkolinnya dan dopaminnya nggak seimbang. Lagi-lagi ngomel-ngomelin orang itu dopaminnya yang lagi berlebihan. Orang kalau dopaminnya berlebihan itu overacting, ngomong sembarangan sampai akhirnya melampaui batas omongannya. Nah kalau orang dopaminnya kurang, kebalikannya asetilkolinnya yang akan lebih tinggi. Nah kalau orang asetilkolinnya lebih tinggi, dopaminnya gini, orangnya lemes, diam. Diajak ngomong, diam. Orangnya melihat matanya melihat. Orang matanya melihat. Tapi ketika diajak bicara itu, Pak, Bu, kamu lagi ngeliat apa sih? Tuh lihat tuh. Ada Presiden Soekarno sana tuh lagi ngomong sama aku itu. Tanya, Pak, siapa namanya Pak? Siapa namanya Bu? Cerita yang lain dia. Saya ini tadi malam mimpi ketemu Rasul. Loh, orang ditanya siapa namamu, aku tadi malam mimpi. Ini kan nggak nyambung. Nah itu koslet otaknya. Maka Nabi mengatakan, kul khairon auliyasmut, kul khairon auliyaskut. Berkatalah kamu yang baik atau lebih baik kamu diam. Diam itu lebih baik daripada kamu ngomong tapi ngomongmu salah. Atau ngomongmu tidak benar, atau ngomongmu tidak baik. Ini Nabi mengatakan, semoga Allah membelas kasihani, memberi rahmat kepada seorang manusia, seorang hamba, yang dia berkata baik, lalu dia mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar, karena selalu berkata baik. Ausa kata atau dia diam, tidak berkata. Ansarin dari sesuatu yang buruk, tidak mengatakan sesuatu yang buruk, atau diam, tidak melakukan perbuatan yang buruk. Pasal 5, maka selamatlah orang yang seperti itu. Nih, makanya kemudian ulama berkata, hafiz ala nadrika, jagalah pandangan matamu. Fala tandur, maka janganlah engkau melihat ila muharramin, kepada sesuatu yang diharamkan. Wa hafiz ala sama'ika, dan jagalah telingamu, pendengaranmu. Fala tasma, maka janganlah engkau mendengar muharraman, sesuatu yang diharamkan. Mendengarkan perkataan yang haram saja kita tidak boleh. Kalau ada orang ngomongin orang, kita tidak bisa mengingatkan orang tadi, Pak, jangan ngomong buruk yang kamu omong itu orang baik itu. Tapi dia ngomongin jelek. Kita nggak berani ngingatin gitu. Pergi sampean, jangan ada di situ. Ya, gitu ya. Jadi ini pesan ulama. Kenapa ulama berkata begini? Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna, sesungguhnya, as-sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'adu, dan pikiran atau hati. Kullu ulaika, masing-masing itu, tiap-tiap itu semua, kana anhu, adalah darinya, dari pendengaran dan penglihatan dan pikiran, mas'ula, semuanya akan ditanya. Jadi pendengaran kita akan ditanya.
Kita akan ditanya tentang pendengaran kita. Kita punya telinga, kita sering pakai untuk mendengar yang baik-baik atau mendengar yang buruk-buruk. Kita punya mata, akan soal nanti ditanya, kamu pakai untuk yang baik-baik kah? Lebih banyak kamu pakai untuk yang melihat yang baik-baik, ya, atau yang melihat yang tidak baik. Demikian juga kamu punya pikiran, punya perasaan, punya hati nurani. Kamu pakai hatimu itu untuk memikir, merenung yang baik-baik kah? Atau untuk merencanakan kejahatan. Itu bagian intelijen yang suka merencanakan kejahatan. Kalau orangnya, intelijennya tidak atau bukan orang yang beriman. Tapi kalau intelijennya orang yang baik, ya enggak. Ya. Ini surat Al-Isra ayat 36 mengajarkan kita bahwa nanti pendengaran, penglihatan, dan pikiran kita akan ditanya oleh Allah itu nanti. Kamu punya pikiran, kamu punya otak, kamu pakai untuk berpikir apa? Akan ditanya, Pak. Makanya otak ini diisi dengan pikiran-pikiran yang baik. Jangan diisi dengan suudzon. Jangan diisi dengan rencana jahat, makar, jangan. Rencana itu yang baik-baik saja, yang ada dalam pikiran kita. Nah, berikutnya ulama ini mengatakan hafid ala jiwarika. Jagalah atas anggota tubuhmu. Jagalah anggota tubuhmu. Fala taf'al, maka janganlah engkau berbuat muharraman, sesuatu yang diharamkan. Jaga anggota tubuhmu, jangan kamu gunakan untuk berbuat yang haram. Yang namanya tangan ini Pak, bisa dipakai untuk mengambil yang halal. Ini halal nih, contohnya nih. Minuman halal, jelas halal kok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi bisa juga tangan ini dipakai untuk ketemu sama orang, plak-plak. Tiba-tiba plak-plak gitu. Ini orang kok ketemu langsung tiba-tiba mukul orang, kenapa ini? Orang akan bertanya kenapa? Kenapa kamu pukul dia? Diam kamu, bukan urusanmu. Oh gitu. Oh ya gak boleh dong begitu. Ya. Jadi begitu Pak, Bu. Tangan ini bisa dipakai untuk mengambil yang halal, bisa mengambil itu yang haram. Bisa dipakai untuk mencari uang halal, bisa dipakai untuk mencari uang yang haram. Mencuri, korupsi, menipu, ya, menggelapkan dan sebagainya. Dengan tangan yang sama. Nah ini loh, nasihat ulama. Jagalah anggota tubuh, maka janganlah engkau berbuat yang diharamkan. Wala tandur, dan janganlah engkau melihat ila kepada sohiril maksiyati. Jangan engkau melihat kepada maksiat yang kecil. Sihoril maksiyati. Ila sihoril maksiyati. Jangan engkau lihat kepada kemaksiatan walaupun kecil. Watah sabu, dan engkau menyangka al-amro, urusan itu, hayyinan, sesuatu yang ringan, yang mudah, yang gampang, remeh. Kamu jangan menganggap remeh kemaksiatan walaupun kecil. Kata ulama ini. Sebaliknya ilzam, biasakanlah dirimu. Untuk apa? Membiasakan apa? Hazad doa, berdoa dengan doa ini. Biasakanlah dirimu berdoa dengan doa ini. Ini doa dari Nabi. Doa dari para ulama ya. Dari ulama ini. Saya belum tahu ini dari mana hadisnya ini. Saya belum cari lebih lanjut ya. Ada doa begini. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna. Ya. Wa ajirna min khizzid dunya wa azabil akhirati. Allahumma ya Allah, ahsin, baguskanlah, baikkanlah akibatana, akhir urusan kami, kesudahan kami. Akibatun, ini dari kata akibatun disambung dengan domir nahnu, tapi ini domirnya domir muttasil. Domir yang bersambung. Kalau sendirian nahnu gitu, tapi kalau disambung jadi na gitu. Allahumma ya Allah, ahsin, baguskanlah
Akibatun itu artinya akhir urusan. Orang bahasa Arab akibatun sudah masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia. Menjadi akibat. Saudara lihat di kamus bahasa Indonesia nanti. Akibat. Ini ada kamus di sini. Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. Karya Profesor apa namanya? Darminto ini namanya itu. Ya, akibat ketik apa? Akibat artinya sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa dalam kurung perbuatan dalam koma keputusan. Jadi akibat itu akhir atau hasil suatu peristiwa. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab akibatun, dulu guru saya biasanya mengartikan akibatun itu akhir urusan. Jadi yang namanya akibat adalah akhir dari suatu urusan. Nah, ini kita diajari untuk berdoa, Allahumma ya Allah ahsin, baguskanlah akibatana, akhir urusan kami, fil umuri, dalam urusan-urusan, kulliha, seluruhnya. Perbaikilah urusan kami dalam segala urusan ya Allah. Perbaikilah segala urusan kami ya Allah. Ini doa. Wa ajirna, dan selamatkanlah kami min dari khizyid dunia, kehinaan dunia, wa azabil akhirati, dan azab akhirat. Ini ulama ini disuruh kita menghafalkan doa ini. Faqad qala Allah, karena maka sungguh Allah telah berfirman, faqad qala Allah, maka sungguh telah berfirman Allahu Ta'ala, Allah yang maha tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Surat Ad-Dzariyat, surat ke-51, ayat 56 dan 57. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidak aku ciptakan bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa kecuali liya'buduni, supaya mereka beribadah menyembah kepadaku. Jadi kita diciptakan untuk beribadah, Pak. Ini ayat yang paling terkenal nih dalam urusan ibadah. Sama seperti ayat wa ma umiru illa liya'budullah, itu surah Al-Bayyinah itu ayat 5 ya. Dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Ma uridu minhum, tidak aku kehendaki dari mereka, tidak aku inginkan dari mereka, min rizkin, dari sesuatu pemberian, wama, dan tidak pula uridu aku menginginkan, aku menghendaki, an, agar yut'imuni, mereka memberi makan aku. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah itu tidak menghendaki dari kita bangsa manusia maupun bangsa jin sesuatu pemberian apapun. Rizkun itu pemberian. Rozako yarzuku, itu memberi. Nah, semua pemberian itu namanya rizkun. Jadi rezeki itu bukan hanya duit. Ini juga rezeki nih. Nah, ini pisang goreng. Ini rezeki nih. Kan ini juga pemberian ini. Ya, jadi Allah itu tidak menghendaki dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia pemberian apapun. Mungkin ada orang bertanya, lah kalau Allah nggak menghendaki, kenapa nyuruh-nyuruh kita infak? Kenapa Allah nyuruh kita sedekah? Loh, kamu nggak tahu. Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu. Semua amalan anak Adam, semua amalan manusia itu untuk dirinya. Illa syam, kecuali puasa.
Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu untukku. Kalau saudara berpuasa, puasa sampean itu untuk Allah itu. Tapi kalau saudara infak saudara itu bukan untuk Allah. Allah itu maha kaya, nggak perlu infak dari saudara, nggak perlu. Malah saudara yang diinfaki Allah tiap hari. Jadi kalau kita infak, kalau kita sedekah, sedekah, kita akan dapat kebaikan dan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ya, ini maksudnya. Allah tidak menginginkan apapun dari manusia, pemberian apapun, enggak. Allah menyuruh kita ibadah, ibadah itu untuk apa? Untuk keperluan Allah? Enggak, untuk keperluan manusia itu sendiri. Karena dia mau beribadah, nanti Allah akan kasih ganjaran, Allah akan kasih pahala. Masing-masing amalan itu ada pahalanya. Pahalanya sedekah ada, pahalanya puasa ada, pahalanya sholat ada, pahalanya haji, umroh ada. Masing-masing amalan itu ada pahalanya. Masing-masing perbuatan itu ada akibatnya, ada akhirnya. Nah gitu. Ya, Allah tidak menginginkan dari manusia pemberian apapun dan Allah tidak menginginkan dari manusia agar mereka memberi makan aku. Itulah sebabnya dalam Islam tidak mengenal ibadah yang namanya sesaji. Islam tidak mengenal seperti itu. Tahu ya, sesaji ya. Kalau orang Jawa bilang sajen. Allah ki ora butuh sajen lah. Allah ki ora butuh sajen le. Ya, Allah tidak perlu sesaji. Buat apa? Ini apa namanya? Sesaji untuk laut. Apa? Kita ngasih makan dibuang di laut, ini untuk sesaji untuk laut. Loh, ngapain? Laut tuh nggak perlu makan dari kamu. Dia sudah dapat makannya sendiri, itu makhluk Allah itu laut itu. Lautan itu sama Allah itu tunduk loh, dikiranya. Kalau ada gelombang itu karena yang menggerakkan itu ya Allah yang menyuruh gelombang tadi bergerak. Menjadi tsunami atau menjadi ombak besar, itu Allah yang nyuruh itu. Nah, jadi begitu, Allah tidak menginginkan apapun dari manusia ini. Nah ini surat Az-Zariyat. Lalu ulama ini berkata selanjutnya, wahadha dan ini, maksudnya ayat ini, tasrihun adalah sesuatu yang jelas. Bi annahum yang menyatakan bahwa mereka manusia maupun jin, khuliqu mereka diciptakan lil ibadah untuk ibadah. Jadi ayat ini ayat yang menerangkan dengan jelas bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah itu hanya untuk ibadah. Fahaqqa alaihim maka berhaklah, wajiblah atas mereka al-i'tina'u. Maka wajib atas mereka memperhatikan. Bima dengan apa atau oleh karena apa, dengan sebab apa, khuliku mereka diciptakan lahu untuknya. Mereka diciptakan untuk apa? Manusia itu hendaknya memperhatikan. Nah, jadi setiap hari kita harus beribadah. Makanya makan, minum, tidur itu semuanya ibadah. Tidur itu ibadah juga, Pak. Makanya kita diajari oleh Nabi kalau mau tidur kamu baca bacaan-bacaan tertentu sebelum tidur. Kalau lupa ya sudah nanti kamu bangunnya terlambat. Ya. Kita sering bangun terlambat karena lupa baca doa waktu tidur. Atau tidurnya enggak nyenyak. Ya, gitu ya. Jadi manusia maka wajib atas mereka manusia maupun jin memperhatikan untuk tujuan apa mereka diciptakan, wal i'radu dan hendaknya mereka berpaling. Wajib atas mereka berpaling. Di wa di sini wawatof. Ini atofnya, maktufnya kepada al-i'tina'u, memperhatikan. Wajib, fahaqqa alaihim, maka wajib atas mereka, al-i'tina'u, memperhatikan, wal-i'radu, memperhatikan apa? Untuk apa manusia diciptakan? Ya, memperhatikan, untuk apa kamu diciptakan? Wal-i'radu, dan wajib manusia berpaling an khuduzid dunya, dari bagian-bagian dunia, bizahadati, dengan berzuhud. Jadi kita diajari oleh Allah dan Rasulnya supaya berzuhud. Apa itu zuhud?
Zuhud itu tidak mementingkan dunia lebih dari akhirat. Tidak mementingkan urusan dunia melebihi urusan akhirat, itu zuhud namanya. Karena kalau tidak dikasih definisi begitu, kita dikasih takrif begitu, nanti orang akan salah paham. Orang itu harus zuhud, jangan kayak kamu itu orang yang enggak zuhud itu namanya. Ya. Coba kita lihat di sini. Zuhud adalah menjauhi kerakusan terhadap dunia. Ini kamus. Jadi untuk urusan dunia enggak rakus. Itu zuhud. Dan tidak mementingkan itu daripada urusan akhirat. Kita dihadapkan pada dua pilihan sekarang ini. Satu, pilihan pertama, kau ngaji atau kau lari-lari pagi. Kau ngaji atau kau jalan-jalan pagi. Lari-lari pagi, jalan-jalan pagi untuk apa itu? Urusan dunia itu. Ngaji, urusan akhirat itu. Nah, di waktu yang sama kok, ngajinya ba'da subuh. Lari pagi, ba'da subuh. Kan bisa saja, lari itu tidak usah ba'da subuh. Ba'da asar bisa kok. Ya. Atau siang hari itu. Siang hari orang habis sholat duhur, kamu lari-lari keliling lapangan, boleh kok itu. Malah bagus itu. Ya, tapi orang kan mencari enaknya kan. Enaknya tuh pagi gini nggak panas sih, ya sudah. Tapi ada yang lebih enak lagi sebetulnya. Kamu duduk di masjid ini, dikasih ilmu, diberi penjelasan tentang ilmu, kadang-kadang dikasih makan. Nah, duduk manis sampai tertidur. Loh. Enak. Jadi begitu ya Bapak, zuhud itu artinya bukan orang yang tidak memerlukan dunia atau tidak membutuhkan dunia, bukan. Semua manusia, semua orang membutuhkan dunia, memerlukan dunia. Tapi orang yang zuhud menggunakan dunia ini sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Nah itu loh Pak, kita belajar jadi orang yang zuhud. Tidak rakus kepada dunia. Kalau urusan dunia ya sudah diterima apa yang jadi bagiannya. Lah itu dapatnya banyak, aku dapatnya sedikit. Dia memang berhak dapat banyak, kamu dapatnya memang sedikit. Pekerjaan kamu sama pekerjaan dia lain. Dia presiden, kamu buruh kok. Masa mau minta gaji yang sama? Presiden gajinya puluhan juta, kalau enggak ratusan atau triliun malahan. Penghasilannya. Lah kamu buruh mau minta gaji sama dengan presiden, ya enggak bisa. Ya, sama kan gitu. Jadi saudara, ulama ini nasihati kamu berpalinglah dari bagian-bagian dunia ini dengan apa? Dengan berzuhud, ambil yang kamu perlukan saja. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah menasihati kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Hei Abu Dzar, kamu kasih pelajaran ya, tapi ini untuk kamu aja. Untuk kamu aja, kamu jangan sampaikan kepada orang lain. Apa ya Rasulullah? Kalau kamu pergi cari rezeki, kau dapat rezeki, kamu ambil untuk keperluan kamu 3 hari. Selebihnya kamu sedekahkan. Gitu Pak. Itu betul nama Abu Dzar tidak disampaikan kepada orang karena Nabi berpesan kepada dia jangan sampaikan ajaran ini kepada orang lain, untuk kamu aja. Jadi boleh Pak ngasih pelajaran khusus kepada orang yang lainnya nggak usah diajari. Itu boleh dalam keadaan tertentu. Saudara bicara masalah khalifah, kekhalifahan, khilafah kepada orang yang belum pernah ngaji Al-Quran, belum pernah ngaji hadis. Munting, tahu munting ya? Langsung kayak lele keluar dari kolamnya itu. Marah dia, kamu bicara apa? Ini mau bicara tentang khilafah lagi ya? Kamu ini orang-orang HTI ya kamu ya? Gitu nanti. Nah, saudara, ya jadi sesuatu ilmu yang belum saatnya disampaikan, jangan disampaikan. Orangnya belum sholat, kamu
uplek-uplek masalah jilbab. Sholat aja belum kok dia kok jilbab itu belakangan. Sholat dulu ajari dulu dia sholat dulu yang baik. Nanti dengan diajari sholat yang baik, lama-lama dia akan tumbuh imannya subur. Nah setelah itu baru kamu masuk. Nah mulai sekarang Mbak, ketika kita sholat, itu kita dapat pahala, banyak pahalanya, 27 kali lipat. Kalau kita sholat berjamaah, 27 kali lipat. Kalau kita sholat sendiri dapat pahala 1. Kalau kita sholat di masjid berjamaah, 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ketika kita sholat ya Mbak, Bu, kita dapat pahala. Nah kemudian ketika Mbak atau Ibu ini selesai sholat, terus mukenanya dilepas, terus kelihatan rambutnya, kelihatan badannya jalan, keliling kampung, keliling pasar, keliling kantor. Itu sampean berdosa itu. Berdosa. Dosanya seberapa enggak tahu aku, nanti Allah yang hitung itu. Allah yang pintar ngitung itu. Ya. Nah, kamu berbuat dosa itu, sehingga bisa jadi nanti kamu habis sholat dapat pahala, kemudian kamu keluar dari tempat sholat, kamu tidak pakai jilbab, kamu berdosa sehingga pahalamu bisa terhapus oleh dosa kamu. Jadi habis sholat dapat pahala, selesai sholat pahalanya hilang karena apa? Enggak pakai jilbab. Karena dosa itu akan menghapus kebaikan, akan menghapus pahala. Sehingga orang berbuat seperti itu nanti jangan sampai Mbak, sampean sekarang sholatnya hanya untuk menutup dosa Mbak atau Ibu tidak berjilbab. Nanti kalau impas gimana? Kalau sama-sama ternyata pahala dan dosanya sama gimana? Enggak bisa masuk surga Mbak. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, sakulat mawazinuhu, masuk surga. Nah kita kan enggak tahu berapa banyak kita, seberapa besar dosa kita itu. Belum ketahuan, rapotnya belum terima kita. Nanti kalau mau mati baru diumumkan. Kamu lulus, akan masuk surga kamu. Itu Pak. Ya, begitu. Kenapa ulama ini menasihati kita supaya memperhatikan urusan ibadah? Karena itu adalah urusan tujuan diciptakannya manusia. Dan berpaling dari dunia dengan berzuhud. Karena apa? Fa'innaha, karena sungguhnya dunia ini adalah darunafadin, tempat yang akan rusak, tempat yang tidak kekal. Ya. Darunafadin, rumah yang tidak kekal, negeri yang tidak kekal, tempat yang tidak kekal. La mahallu ihladin, tidak ada tempat yang kekal di dunia ini. Falihada, maka karena ini, karena adalah al-aiqadhu min ahliha, bangun dari penduduk dunia ini, humul ubad, mereka adalah para ahli-ahli ibadah. Para ahli-ahli ibadah itulah orang yang dalam keadaan seperti orang yang bangun dari penduduk dunia ini. Ya, maka orang yang bangun dari penduduk dunia ini sadar bahwa dunia ini bukan tempat yang kekal dan bukan tempat yang tidak akan rusak. Humul ubadu, mereka lah para ahli ibadah. Wa aqalun nasi, dan manusia yang paling berakal fiha, di dunia ini, dalam dunia ini. Humuz zuhadu, mereka adalah para ahli zuhud. Guru saya pernah menerangkan, Ustadz, ada yang bertanya, Ustadz, orang katanya disuruh zuhud ya Ustadz ya, iya. Jadi kita nggak boleh ya Ustadz pakai baju yang bagus-bagus, yang mahal, itu kan nggak zuhud ya. Kalau para tasawuf itu, para ahli tasawuf, mereka kan kemana-mana pakai baju bulu domba. Ya, jadi pakai pakaian sederhana sekali. Apa kita harus seperti itu Ustadz? Beliau menjawabnya bukan. Tidak begitu. Ya. Jadi saudara boleh memakai barang mahal boleh, tapi dizakati dulu itu. Pakai mobil mewah, beli mobil mewah bisa. Berapa harganya? 1 miliar, 1,3 miliar. Sudah keluar zakatnya belum? Dari 1,3 miliar sudah kamu keluarkan zakatnya apa belum? Sudah. Ya sudah, selamat kamu. Kamu punya rumah, berapa harga rumahmu ini? Rumah itu ternyata juga ada yang miliar-miliar Pak.
Ya, berapa miliar rumahnya ini dibangun. Habis untuk bangun rumah ini 5M. Sudah dikeluarkan belum zakat dari 5M rumah ini, untuk biaya bikin rumah ini? Sudah dikeluarkan belum? Kalau sudah, ya sudah. Kan zakatnya cuma sekali aja. Kecuali kalau 5M itu sampean simpan di tabungan, tiap tahun kena zakat itu. Nah, Nabi melarang, jangan kamu biarkan hartamu habis dimakan oleh zakat. Nabi bilang begitu. Pakai untuk usaha, untuk bisnis. Kalau modalnya 5M, wah. Beda sama Pak Pandi ya. Pak Pandi, mana orangnya? Hilang. Astagfirullahaladzim. Cari duit kah? Baru mau dikasih tahu, kasih nasihat, hilang sudah. Nggak jadilah. Dah, sudah kembali ke sini aja. Ya, jadi saudara, zuhud itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh pakai baju yang bagus, pakai jam yang bagus, pakai HP yang bagus. Walaupun cuma HP pemberian, bukan HP beli. Ya, pakai mobil bagus, bukan. Atau punya rumah bagus, bukan itu. Bukan tidak boleh begitu, bukan. Tidak mementingkan itu. Kalau ada, alhamdulillah diambil, enggak ada ya sudah. Jadi kita bekerja bukan untuk mendapatkan kemewahan, bukan. Karena kemewahan itu akan datang dengan sendirinya kepada orang yang memang dia berhak mendapat kemewahan. Ya, orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah hidup mewah, sampai jengkelit kata orang Solo. Kaki taruh di bawah, kepala di atas, berusaha keras, bekerja untuk dapat duit banyak supaya bisa menikmati kemewahan dunia, sampai jembelit itu, jengkelit, kamu nggak akan bisa. Ya hidupmu seperti itu, nggak bisa seperti orang kaya raya itu. Yang kalau pergi pakai jet pribadi, nggak bisa. Bukan jatahmu kok itu. Jadi begitu Bapak Ibu dan sekalian, zuhud itu tidak mementingkan dunia. Nah, lalu ulama ini menasihati, ini loh dalilnya. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Surat Yunus, surat yang ke-10, ayat 24. Ini surat Yunus isinya juga luar biasa loh itu. Depan-depannya itu Masya Allah mengerikan itu. Ya, ini ayat yang ke-10. Innama sesungguhnya tiada lain, begitu kata Allah. Innama sesungguhnya tiada lain, masalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini adalah kama in anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia, peristiwa kehidupan dunia ini seperti peristiwa turunnya, ya, kama in seperti air yang anzalnahu kami turunkan dia, kami turunkan air itu minas samai dari langit. Fakhtalata lalu air itu bercampur, lalu bercampurlah bihi dengannya, dengan air itu apa yang bercampur? Nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan bumi. Ya.
Jadi peristiwa kehidupan dunia itu seperti turunnya hujan dari langit ke bumi, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Itulah dunia. Dulu di situ tidak ada pohon itu. Kamu menanam biji pohon di situ. Biji itu tidak akan tumbuh jadi pohon kalau tidak ada air yang digunakan untuk menyiraminya. Allah yang menurunkan air hujan dari langit ke bumi, lalu air itu tadi bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan bumi. Kemudian di ayat yang lain disambung nanti. Tsumma yakunu hutama. Di surat Al-Hadid itu. Nah, kita buka surat Al-Hadid aja deh, biar lebih jelas. Nih. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Ayat berapa, Yim? 25 kah? Apa 15? Al-Hadid apa? Al-Hasr ya? Ini ayat 20. Nah, ini loh. Ya. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Ketahuilah, Allah bilang di ayat 20 surat Al-Hadid, i'lamu ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya, bahwasanya tiada lain kehidupan dunia itu adalah laibun permainan, walahun dan sia-sia, wazinatun dan perhiasan, watafakhurun dan berbangga-banggaan, bainakum diantara kalian, watakatsurun dan dunia ini adalah tempat berbanyak-banyakan fil amwali dalam urusan harta, wal aulad dan anak-anak atau pengikut. Jadi Allah menerangkan, manusia, kehidupan dunia itu isinya satu, laibun, permainan. Makanya ada permainan voli, bola kaki, ya, sepak bola, voli, basket, badminton, pingpong, segala macam olahraga permainan itu. Ya. Kemudian juga ada lahwun, sesuatu yang sia-sia. Teriak-teriak. Baris-baris, teriak-teriak, nggak jelas. Ya. Atau apa? K-pop. Apa sih K-pop itu? K-pop. Apa K-pop aku tuh nggak tahu deh. Malah Pak Ma'ruf Amin tahu ya. Masya Allah. Sidin sudah sepuh itu masih tahu juga ya K-pop. Aku tuh nggak tahu loh tentang K-pop itu apa tuh. Ya, jadi sesuatu yang sia-sia, yang nggak menghasilkan pahala. Nyanyi-nyanyi yang nggak jelas, itu juga tidak menghasilkan pahala. Kalau ngaji dapat pahala, kalau nyanyi enggak. Kecuali kalau nyanyian itu untuk menghasung orang dalam kebaikan. Nabi kita pernah nyanyi loh, jangan salahkan. Nabi Muhammad SAW pernah nyanyi juga. Tapi nyanyian beliau isinya apa itu? Apa ya lagunya itu? Apa? Astagfirullah. Nabi kita nyanyi lagunya itu apa ya? Astagfirullah, di Sahih Bukhari itu kok lupa aku. Astagfirullah. Apa? La aisha illa aishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Itu Nabi nyanyi-nyanyi begitu, Pak. Sambil kerja. Bikin parit untuk persiapan perang Khandaq. Nabi kita nyanyi-nyanyi sambil kerja itu nyanyi. Kerja sambil nyanyi itu kayak sekarang tentara, polisi latihan fisik sambil nyanyi-nyanyi itu. Itu nyanyi-nyanyinya mereka itu untuk memberi semangat itu. Tentara lari-lari sambil nyanyi-nyanyi itu untuk bikin mereka bersemangat. Nah kalau nyanyian itu untuk bikin orang bersemangat, enggak apa-apa itu. Nabi kita pernah berbuat seperti itu. Beliau bernyanyi dengan bersenandung dengan lagunya, itu aja diulang-ulang. Ya. Apa namanya? Laisa
aisha illa aisul akhirah faghfir lil muhajirin wal faghfir lil ansari wal muhajirah laisa aisha ya. Tidak ada kehidupan illa aisyul akhirah kecuali kehidupan akhirat. Faghfir maka ampunilah ya Allah lil ansari untuk orang-orang ansor wal muhajirah dan untuk orang-orang muhajirin. Itu lagunya itu lagu yang tidak mengandung sesuatu yang haram, sesuatu yang maksiat. Itu boleh nyanyi-nyanyi begitu itu. Yang berarti Abu Bapak ya, ajrun pahala. Nah, itu dalam rangka menghafal enggak apa-apa ya. Ya, jadi begitu ya. Dunia ini isinya permainan, satu. Yang kedua sesuatu yang sia-sia, yang enggak menghasilkan pahala. Yang ketiga zinatun, perhiasan. Dunia itu isinya perhiasan, keindahan. Makanya Allah menciptakan dunia ini indah. Yang keempat, wa tafakhurun. Dunia itu isinya adalah orang yang suka berlomba-lomba, berbangga-banggaan bainakum di antara kalian. Isi kegiatan dunia itu kalau bukan kegiatan yang namanya permainan, dua kegiatan yang namanya sia-sia, yang ketiga kegiatan yang namanya perhiasan. Makanya orang pakai apa-apa kepingin bagus, pakai baju kepingin bagus, kepingin kelihatan cantik, padahal dia enggak cantik. Melihat ke cermin, kok kurang pantas ya. Isinya dunia itu perhiasan. Yang keempat, wa tafakhurun bainakum dan berbangga-bangga di antara kalian. Ada yang kegiatannya seperti ini. Hidupnya digunakan untuk berbangga. Tetangganya beli sepeda motor baru. Istrinya lihat, "Bang, lihat tetangga kita tuh sudah beli sepeda motor baru." "Mana pian? Sepeda dari dulu enggak ganti-ganti." Istrinya marah-marah. Ya itu karena istri yang bukan istri orang beriman itu. Nah, suaminya enggak mampu beli sepeda motor, suruh beli sepeda motor. Nanti jambret, begal, ketangkep polisi baru kamu nangis. Nah, ya sudahlah, dinikmati dunia ini apa adanya. Ya, jadi isinya berbangga-bangga di antara kalian. Orang beli mobil, dia kepingin beli mobil, dia pengen mobil. Orang beli apa, kepingin. Terus saling berbangga-banggaan. Yang kelima, watakasurun dan berbanyak-banyakan fil amwali wal aulad dalam urusan harta dan anak. Ada orang yang kegiatannya itu banyak-banyakan harta, Pak. Itu kesibukannya di dunia itu banyak-banyakan harta. Sana sudah punya ini, kita nggak mau kalah, kita juga harus punya, harus lebih. Nah, gitu. Atau berbanyak-banyakan anak. Ini zaman dulu, Pak, sebelum ada KB. Kalau sekarang ini punya anak banyak takut. Anak saya perempuan 3, dari 3 anak perempuan itu keluar cucu 8, mau 9 sekarang, Pak. Masya Allah. Akan 9. Jadi, tapi aku tidak berbanyak-banyakan, aku enggak tahu itu keluar sendiri kok cucunya itu. Ya. Hah? Jadi ada orang tujuannya berbanyak-banyakan anak atau sebagian al-tafsir mengatakan al-aulad ini termasuk di sini nih pengikut, pendukung. Wah, ini sekarang ini banyak orang berlomba-lomba dalam urusan pendukung. Nah, karena siapa yang pendukungnya banyak, dia yang menang, kan? Nah, ini urusan manusia ini. Nah, Allah memberitahu kita, kehidupan dunia ini, ketahuilah wahai manusia, i'lamu, ketahuilah annamal hayatud dunya, kehidupan dunia yang seperti ini tadi, itu juga kehidupan dunia ini kama sali seperti perumpamaannya atau perumpamaannya seperti ghoisin, hujan
yang hujan itu turun ke bumi, lalu gara-gara hujan turun ke bumi, ajabal kufaro, membuat takjub, membuat kagum kepada al-kufaro, para petani. Al-kufaro ini artinya para petani, bukan orang kafir. Bisa juga diartikan orang kafir juga bisa. Jadi hujan, kehidupan dunia ini seperti air hujan yang akan menyebabkan orang-orang kafir itu kagum, senang dengan kehidupan dunia. Jadi orang yang senang kepada kehidupan dunia itu orang kafir, Mak. Kalau orang beriman, biasa-biasa aja. Senang ya senang, tapi enggak senang banget gitu loh. Biasa, senangnya biasa. Kalau orang kafir senang banget. Nah kalau orang beriman itu senangnya kalau nanti di akhirat. Nah seperti hujan yang menakjubkan, mengherankan para petani, nabatuhu, tanamannya, tumbuh-tumbuhannya. Petani menanam biji-bijian, hujan turun, terus tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya subur sehingga petani senang, takjub, heran, kagum. Waduh, tanamanku subur ini. Nah, itu dunia itu seperti itu. Seperti sesuatu yang membuat kagum para petani kalau itu tumbuh-tumbuhan atau harta benda yang banyak. Kalau itu orang kafir, kagum, ya bangga dengan harta yang banyak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, setelah harta itu berkembang dari tidak punya menjadi miliuner atau triliuner mungkin, ya bilioner. Tsumma yahiju, kemudian dunia ini akan kemudian tumbuh-tumbuhan tadi akan mengering. Tsumma yahiju, kemudian tumbuh-tumbuhan itu akan mengering. Fatarahu, lalu kamu melihatnya, melihat tumbuh-tumbuhan itu tadi musfarron, menguning, menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian jadilah dia hancur. Dunia itu seperti itu. Ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi karena ada hujan dari langit. Manusia bisa ada di dunia ini karena ada bapak ibu dari manusia tadi berkumpul, ya, masing-masing mengeluarkan air, airnya bercampur. Lalu Allah kirim ruh. Allah kirim keputusan. Kun, jadilah, jadi anak. Ada juga yang enggak jadi anak. Berkali-kali kumpul enggak jadi anak. Ya kenapa? Karena Allah enggak bilang kun sama air itu tadi. Dari tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Manusia kan gitu, tadinya enggak ada, jadi ada. Tumbuh, berkembang, dewasa, duitnya banyak, kaya raya. Terus kaya raja enggak puas. Kepengen jadi pejabat. Ada yang pengen jadi bupati, ada yang pengen jadi gubernur. Padahal sudah kaya raya itu. Kenapa begitu? Karena yang bisa jadi pejabat hanya orang kaya. Saat ini di Indonesia ini, yang bisa jadi gubernur, bisa mencalonkan jadi gubernur, bupati, itu hanya orang kaya aja, apalagi presiden. Itu hanya orang kaya saja, kalau nggak kaya nggak bisa nyalonin. Karena akan dimintai sumbangan untuk partainya kok. Ini, minta sini. Mahar. Dia bilang, kami partai yang tidak mengenal mahar. Oh, somong kosong. Ya. Ya mungkin ada partai yang tidak ada pakai mahar, mungkin saja ada ya. Tapi kebanyakannya kan kita lihat sendiri kan. Itu tanya aja sama calon-calon tuh, ada bayar enggak? Kalau enggak bayar ya sumbangan itulah. Ya, jadi saudara, tadinya manusia itu tidak ada kemudian dia apa? Akhirnya dia mati kan, sama tumbuh-tumbuhan itu. Tadinya enggak ada apa-apa di tanah, kemudian tumbuh-tumbuhan bersubur, berbuah. Kemudian lama-lama dia tua, menguning, kemudian hancur, mengering, menguning, terus hancur. Itulah dunia, semuanya begitu. Mau manusianya, mau tumbuh-tumbuhannya, mau hewan-hewannya, semuanya seperti itu. Makanya dunia ini bukan tempat yang kekal. Sebaliknya kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat di sana adanya adalah azab yang pedih, azab yang
besar, wa maghfiratum minallahi waridwan, dan di sana ada juga ampunan dari Allah dan ada keridhaan dari Allah. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali adalah mataul hurur, kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan dunia ini kesenangan yang menipu. Kenapa menipu? Ya karena kesenangan itu tidak akan kita nikmati selamanya. Kesenangan itu kadang-kadang membuat kita tertipu oleh tujuan hidup kita, tertipu dari tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tujuan hidup kita kan untuk meraih ridho Allah, meraih rahmat Allah, kemudian masuk surga. Itu tujuan hidup kita. Tapi banyak manusia tidak berbuat untuk itu. Tertipu oleh kesenangan dunia. Dia menyangka kalau dapat kesenangan dunia, dapat segala-galanya sudah. Padahal dia susah payah cari duit banyak sekali, hartanya bertriliun-triliun, ratusan triliun, habis itu dia tinggal mati. Yang menipati orang lain ini. Rugi dia ketika dia kaya raya, dia tidak mau infak. Rugi. Makanya sekarang ini Bapak Ibu sekalian, selagi sampai punya duit, banyak infak. Kasihkan kepada orang. Ya. Jadi belajar. Saya juga belajar kok. Saya belajar juga. Tiap hari saya cari duit. Alhamdulillah Allah selalu kasih terus. Tapi duit itu enggak masuk ke kas saya semua, Pak. Saya ambil sedikit, kasihkan Zidan. Dan nih, kasihkan Ibu. Nah, senang dia. Ini untuk Bunda. Ini untuk Tolik, Lina. Ya, apal sudah. Nah, ngambil sedikit aja untuk keperluan saya sendiri. Kadang-kadang saya juga kepingin sedekah, kepingin infak. Ya. Atau ada kepingin sesuatu. Sampai hari ini saya belum atau tidak punya keinginan untuk apa-apa, belum punya. Enggak tahu nanti tiba-tiba setannya datang gitu. Lalu setannya menyuruh aku, Sugeng, itu ada HP bagus murah tuh. Beli sana, beli. Kalau setannya lagi datang itu, Pak. Saya pikir-pikir uang ini aku mati juga enggak aku bawa lari kok, enggak aku bawa mati. Ku senangkan siapa yang bisa ku senangkan gitu aja sudah. Ibuku sudah enggak ada, bapakku sudah enggak ada. Ya sudah, cari untuk keperluan diri sendiri. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita belajar selalu infak memberi karena orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Al yadul ulia khairun minal yadis sufla kata Nabi. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Tapi kebanyakan orang tuh kepengin yang sebaliknya, Pak. Kepenginnya jadi orang yang menerima. Mana lagi, sini, lagi, kasih lagi. Kebanyakan orang tuh begitu kan. Nah, padahal Nabi ngajarin yang di atas yang ngasih itu yang lebih baik daripada yang menerima. Bukan jelek, bukan meminta atau mendapat bagian itu adalah orang yang jelek, bukan. Tapi kamu menjadi orang yang bisa memberi, itu kamu lebih baik daripada yang bisanya itu menerima. Gitu loh. Makanya Islam menyuruh kamu bisa cari uang banyak, cari yang banyak. Kamu bisa dapat duit banyak, cari. Tapi setelah dapat banyak, kamu bisa ngasih orang banyak. Yang kamu kasih banyak. Keponakanmu dapat, bapakmu dapat, ibumu dapat, anakmu apalagi ya, istrimu lebih-lebih lagi. Kemudian tetanggamu bisa dapat, saudara kamu dapat. Di mana-mana yang ada bisa kamu kasih. Seneng itu mereka dapat itu, Pak. Enggak pernah dapat dari sampean kasih. Coba aja sampean enggak pernah ngasih sama orang, tiba-tiba datang ke orang itu ngasih duit. Dia enggak pernah dapat uang, tiba-tiba saudara datang kasih uang 500.000. Just coba, dia pasti seneng banget itu. Kalau enggak percaya silakan buktikan aja. Siapa yang mau ngasih uang orang 500.000? Tiba-tiba, enggak ada urusan apa-apa loh. Bukan karena, ingat ya, nanti ya tanggal 5 Desember ya. Bukan karena itu. Ngasih gitu aja.
Sudah kembali ke sini ya saudara. Kita balik ke sini lagi. Jadi dunia itu seperti ini menurut surat Al-Hadid. Sekarang menurut surat Yunus. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalatu bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. Sama ini ya. Sesungguhnya tiada lain kepermisalan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dia dari langit. Lalu bercampurlah dengan air itu tumbuh-tumbuhan bumi. Dari situlah makan manusia dan ternak-ternak. Hatta sampai sehingga tibalah waktunya idza ketika akhazatil ardu zukhrufaha akhazat ya akhazatil ardu bumi sudah mengambil zukhrufaha perhiasannya. Maksudnya ketika bumi ini menjadi indah karena banyak tumbuh-tumbuhan tumbuh di sana, berbagai macam bunga-bungaan tumbuh dengan bunga-bunga yang indah-indah. Tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan subur, banyak berbuah, ya. Bumi sudah seperti itu, wazayyanat dan bumi sudah berhias. Bumi menjadi indah karena tumbuh-tumbuhan tadi yang ditanam oleh para petaninya, para penanamnya. Wadhonna dan telah menyangka ahluha pemiliknya annahum bahwa mereka adalah qadiruna alaiha orang-orang yang berkuasa atasnya. Ketika petani sudah menanam, sudah tumbuhan, sawitnya sudah tinggal nunggu waktunya panen, sawahnya cuma tinggal menunggu waktunya panen, sudah padi sudah tumbuh, menguning semuanya sudah tumbuh, tinggal tunggu waktu panen, sawitnya juga sudah, tinggal nunggu panen, beberapa hari lagi sudah. Dia sudah merasa berkuasa, tiba-tiba ataha amruna lailan, datang kepadanya perintah kami di waktu malam, au naharon atau di waktu siang, fajalnaha lalu kami jadikan tumbuh-tumbuhan itu tadi hasida dalam keadaan seperti sudah dipanen, sudah dituai. Ka'alam tarna bil amsi, sepertinya seolah-olah belum pernah ada kemarin. Jadi Allah mengibaratkan kehidupan dunia ini seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, yang sudah berbuah, menghasilkan panen, sudah siap dipanen, tinggal mengambil hasil panennya, tiba-tiba Allah kirim azab dari langit berupa bencana. Kirim bencana, sawahnya yang hampir dipanen tadi musnah karena banjir. Sawitnya yang sudah hampir dipanen tiba-tiba habis terbakar gara-gara orang ngelempar puntung rokok di semak-semak. Terbakarlah sawitnya. Begitu terbakar, hari ini terbakar, besoknya rata dengan tanah itu sawahnya. Ka'alam tagna bil amsi, seolah-olah seperti belum pernah ada kemarin. Kemarin ini tinggal manen aja, sekarang sudah rata dengan tanah. Itu bisa terjadi, Pak. Begitulah dunia ini. Makanya Allah berfirman, kadzalik begitulah nufassilu kami menjelaskan al-ayati ayat-ayat ini liqaumi yatafakkarun, untuk kaum, untuk orang-orang yang mereka mau berpikir. Jadi kita punya pikiran, kita pakai untuk berpikir, pikir ya otak, pikiran, pakai pikiranmu untuk berpikir. Ini yang kamu kerjakan ini baik apa enggak? Yang kamu kerjakan akan menguntungkan kamu enggak di akhirat? Itu selalu gunakan untuk berpikir. Kenapa? Supaya bagian dunia yang kamu peroleh di dunia ini, entah itu kebun sawit, entah itu sawah ladang yang banyak menghasilkan padi, entah itu perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang besar, itu bermanfaat untuk kamu sampai di akhirat. Gitu, bukan hanya di dunia ini kamu bisa hidup senang saja, bukan, tapi di akhirat kamu juga dapat
Karena apa? Karena kamu sudah pakai untuk kepentingan akhirat. Terus ayat ulama ini mengatakan wa qad qala Allah taala, dan sungguh telah berfirman Allah yang Maha Tinggi. Ya, wa qala ta'ala. Ya, Allah telah berfirman. Firman-Nya seperti ini. Oh. Ini ayat yang kedua. Tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu seperti ini satu, yang kedua ini. Ya, ayat yang lain Allah berfirman, wa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Kul, katakanlah wahai Rasul, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamuhullah, Allah selalu mengetahuinya. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita, maka hendaknya kita selalu berpikir dalam hati kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Membatin dalam batin kita dengan batin-batin yang baik. Jangan membatin yang buruk. Jangan menyimpan dalam hati sesuatu yang buruk. Jangan. Ya. Oh, ini salah semua ini tadi ya. Lalu yang ketiga, peringatan yang ketiga dari ulama ini dalam rangka mengingatkan kepada pembacanya. Yang ketiga, ulama ini mengatakan wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah taala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini surah Al-Maidah ayat 2 itu, ya. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, 'alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan dalam ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi mestinya orang itu saling tolong menolong dalam perbuatan yang baik dan dalam perbuatan yang takwa. Jangan tolong menolong, bantu membantu, sokong menyokong, dukung mendukung dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ada orang bermusuhan, jangan menolong salah satunya, tapi mendamaikan. Itu loh. Ada orang berbuat dosa, dicegah. Jangan dibiarkan dia berbuat dosa, malah dibiayai. Terus kamu ngomongnya terus, ya ini saya jaga kamu, saya lindungi kamu. Terus kamu ngomong terus saja. Nanti sekali perlu saya bayar kamu. Nah gitu, jangan begitu. Wa qad shahha, dan sungguh telah sahih, telah ada hadis yang sahihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Wallahu, dan Allah itu, perhatikan Pak, ini wallahu bukan wallahi. Wallahu, dan Allah itu, kalau wallahi demi Allah gitu kan. Kalau wallahu, dan Allah itu, kata Nabi, fi aunil abdi, dalam keadaan menolong seorang manusia, seorang hamba, maka kanal abdu, selagi si hamba itu tadi, fi auni akhihi, dalam keadaan menolong saudaranya. Allah mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, bukan begitu, innamal mu'minuna ikhwah. Itu depannya ada ya ayyuhalladzina amannya enggak itu ya? Ada enggak? Di surat Al-Hujurat itu loh Pak. Ayat yang ke-9 ya. 10. Bentar. Oh enggak pakai ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama, sesungguhnya tiada lain, al mu'minuna, orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun, bersaudara.
fa aslihu maka baguskanlah baina akhawaikum di antara persaudaraan kalian. Jadi Allah memberi pelajaran kepada kita, orang-orang beriman, kalian itu orang-orang yang bersaudara. Orang beriman itu saudara orang beriman yang lainnya. Walaupun bukan saudara kandung, tapi itu saudara itu. Karena orang beriman itu satu dengan yang lainnya bersaudara, maka perbaikilah atau baguskanlah persaudaraan kalian. Jaga persaudaraan kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk apa bertakwa kepada Allah? La'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat, agar kalian dikasihani Allah. Jadi saling menjaga persaudaraan di antara kita itu akan mendatangkan rahmat Allah. Kalau kita bermusuhan itu akan mendatangkan azab Allah. Kalau antar bangsa, antar anak bangsa ini bersaudara dan menjaga persaudaraan karena sama-sama bangsa Indonesia, walaupun berbeda sukunya, walaupun berbeda agamanya, kalau persaudaraan itu dijaga, dirawat, maka yang turun dari langit itu rahmat Allah. Tapi kalau anak bangsa ini bermusuhan, saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan, dan dalam permusuhan, nanti yang turun dari langit itu bukan rahmat, tapi azab. Itu loh. Ini Allah menasihati kita seperti ini Pak, Bu. Nah, kita kembali ke sini. Ya. Jadi Allah itu dalam keadaan menolong seseorang selama orang itu dalam keadaan menolong saudaranya. Kalau kita menolong orang, minjemin duit sama orang itu ya. Ada orang pinjam duit sama kita. Untuk apa pinjam duit? Untuk makan. Oh, untuk makan? Ya, nih. Dah, ambil. Saya pinjam ya. Udah ambil dulu. Nanti kalau punya duit bayar, kalau enggak punya udah enggak apa-apa. Oh, udah bilang begitu berarti tenang dia. Berarti ini pemberian ini. Kalau dia bilang pinjam, ya ini pinjaman ini, saya kasih pinjam. Selama uang itu dipinjam oleh si orang ini tadi, yang ngasih pinjam itu dapat pahala terus Pak. Seperti orang yang sedekah. Padahal dia cuma minjemin aja. Makin lama dipinjam, makin banyak pahalanya Pak. Tapi ini untuk yang ngasih pinjaman loh Pak. Ini hadis ini tidak berlaku untuk yang pinjam. Kalau untuk yang pinjam, lain hadisnya. Bayarkanlah utangmu secepat mungkin. Apa? Matlul ghani zulmun. Nabi mengatakan begitu. Matlul ghani zulmun. Memanjangkannya orang yang berhutang, dalam soal hutangnya dipanjang-panjangkan, dilama-lamakan. Padahal sebetulnya dia sudah mampu membayar, nyicil mampu. Tapi dia memanjang-manjangkan berhutang, padahal dia mampu untuk mencicil. Itu zulmun, perbuatan dolim. Jadi yang bagian minjem pakai hadis yang ini, yang bagian minjemi pakai hadis yang ini, itu sendiri-sendiri Pak. Sama ayat untuk pemimpin dengan ayat untuk rakyat itu beda. Ayat Allah untuk para pemimpin, itu hei orang-orang yang beriman, tunaikan amanat yang diberikan oleh kamu. Adul al-amanata ila ahliha. Tunaikan amanat itu kepada orang yang memiliki amanat itu. Kamu jadi pemimpin, entah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, kan dikasih amanat sama rakyatmu itu. Untuk memimpin mereka, mensejahterakan mereka. Kamu laksanakan amanat itu sebaik-baiknya. Semuanya disejahterakan. Bukan hanya pendukungmu saja yang disejahterakan. Mestinya begitu kan. Nah tiba-tiba orang ini kebanyakannya menjadi pemimpin yang disejahterakan kelompoknya saja Pak. Atau dirinya atau gengnya saja. Yang lainnya ditindas. Ya, jangan begitu, itu bukan ajaran dari Allah, bukan ajaran dari Tuhan itu. Ya. Jadi kita diajari untuk seperti itu. Nah yang terakhir saudara sekalian,
Ini tadi hadis sahih riwayat Muslim. Kalau orang yang berutang dikasih tahu, kamu menolong hambamu dengan memberi utang kepadanya. Kamu dapat pahala terus selama uang kamu dipinjam sama dia. Kamu dapat, tenang aja. Dia nggak bisa bayar, kasih waktu terus. Kasih waktu terus. Ila maisaroh, sampai waktu yang mudah dia membayar utang. Sampai berapa lama? Terserah, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak apa-apa. Orang yang mati kan ada catatannya. Nah, makanya utang piutang itu harus dicatat. Itu Al-Quran sudah lengkap, Pak. Al-Quran itu undang-undangnya lengkap, Pak. Nggak ada cacatnya. Dibawa ke MK pun menang itu insya Allah. Tapi MK nggak pakai undang-undang Al-Quran kok. Malah dikasih bintang Mahaputra. Padahal masih menjabat kok dikasih bintang Mahaputra. Ini aneh ini. Penghargaan itu diberikan kepada orang yang sudah lalu. Udah lewat, sekarang kasih bintang jasa, tanda jasa. Udah memimpin. Ini orangnya masih memimpin dikasih, diprotes kan. Kembalikan, hakim-hakim MK, 9 hakim apa 6 hakim MK itu. Supaya segera mengembalikan bintang Mahaputranya kepada presiden. Bukan waktunya sekarang. Saudara masih menjabat. Itu nanti bikin gak netral nanti. Nah, jadi saudara itu manusia itu bikin aturan aneh-aneh. Kalau Allah aturannya nggak aneh, Pak. Orang utang piutang itu suruh nyatet kok, suruh ada saksi 2. Mimma qalla minhu au kasur. Utangnya sedikit atau banyak tulis. Gitu Islam itu. Jadi nggak akan ada orang berutang nggak ada catatannya, itu tidak ada. Kalau kemudian terjadi itu karena kesalahan yang hutang tadi. Nah kalau kemudian yang meninggal dunia sampai meninggal dia belum bayar hutang, ada jalan keluarnya dari Islam. Walinya yang membayarkan hutangnya. Nah gitu loh. Ya. Yang berikutnya Nabi mengatakan man da'a, ini yang berikutnya, qala telah bersabda wa annahu qala, dan bahwasanya Nabi qala telah bersabda, man barang siapa da'a, mengajak, menyeru, ila hudan, kepada suatu petunjuk, kepada jalan petunjuk yang benar, kana lahu, ada untuknya, minal ajri, pahala, mislu, sebesar, ya, ujuri, pahala-pahala, man orang yang tabi'ahu, mengikuti dia. La yang kusu, yang tidak mengurangi zalika itu, la yang kusu zalika, yang itu tidak mengurangi min ujurihim syai'an, dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau saya misalnya ya, saya mengajak saudara-saudara, tetangga-tetangga satu RT ini, saya ajak, ayo ngaji, yo ngaji. Ada yang mau, ada yang enggak. Yang mau ngaji, setelah sampai di sini diajak ngaji, dikasih pengajian. Ini loh kajian kita, Allah berfirman seperti ini, Rasul bersabda seperti ini, ayo kita laksanakan perintah Allah ini. Apa ujar Allah, ayo kita jalani. Apa ujar Rasul, ayo kita jalani. Saya mengajak orang, dari dia tidak tahu, kemudian dia jadi tahu. Atau saudara ngajak orang lain, dari dia enggak ngaji, sampai-sampean bujuk-bujuk, sampean ajak-ajak, sampai dia mau ngaji, akhirnya dia dapat pahala. Pahala yang dia dapat, kalau saudara ngajarin orang tentang sesuatu petunjuk dari ajaran Islam ini, dari dia tidak tahu menjadi tahu, gara-gara saudara dia dapat petunjuk, itu orang itu dapat pahala. Nah pahalanya orang itu dikasihkan kepada sampean. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, dia mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengikuti dia, mengikuti ajakannya dia tadi. Berapa orang yang dia ajak? 1 orang, dia dapat pahala 1 orang. Kalau yang diajak 10 orang, dia dapat pahalanya 10 orang tadi. La yang kusudalika, yang itu tanpa mengurangi min ujurihim, dari pahala mereka syai'an sedikit pun. Itu loh Pak. Makanya saudara ngajak orang ngaji, ayo ngaji sini yuk. Ngaji, yang belum ngaji saudaranya diajak ngaji. Suami yang istrinya belum ngaji, istrinya diajak ngaji. Istri yang suaminya belum ngaji, suaminya diajak ngaji. Nah, orang yang punya anak, anaknya diajak ngaji. Orang punya cucu, cucunya diajak ngaji. Saudara mengajak ngaji orang itu dapat pahala sebesar pahalanya orang yang sampai ajak itu tadi. Tanpa mengurangi pahala orang itu. Loh. Makanya Nabi juga bersabda, ya, wa annahu qala li aliin, dan bahwa Nabi pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hai Ali, fa wallah, maka demi Allah,
la'an yahdillahu bika rojulan. La'an sungguh bahwasanya yahdillahu Allah memberi petunjuk bika karena kamu rojulan kepada seseorang. Wahai Ali, demi Allah, kalau Allah memberi petunjuk kepada seseorang karena kamu atau melalui kamu orang mendapat petunjuk, rojulan wahidan, seseorang yang satu orang saja. Saya ulangi ya. Wa wallahi, maka demi Allah wahai Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, bahwasanya Allah memberi petunjuk karena kamu kepada satu orang saja, itu khairun, itu lebih baik laka bagi kamu min humrin na'am, daripada kamu mendapatkan onta merah. Padahal onta merah itu harta kesayangan orang Arab. Kalau mobil yang mobil mewah gitulah. Kamu mengajak orang, satu orang, sehingga orang itu mendapat petunjuk karena kamu yang bawa dia untuk mendengarkan petunjuk, mendengar kajian, lalu dia dapat petunjuk, itu lebih baik kamu dapat seperti itu daripada kamu dapat mobil mewah. Dapat mobil mewah enak, tapi kamu bisa mengajak orang, itu lebih enak lagi nanti di akhirat kamu. Ya, ini hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan dan takwa, ya. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya, ya, memberi kesabaran kepada kita semua untuk tetap mengkaji, menuntut ilmu, memberi keikhlasan kepada kita dalam mengamalkannya, memberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah dan melindungi kita semua dan handatolan kita semua dari wabah corona, dan semoga Allah memberi kepada kita semua kemudahan dan kemudahan dalam segala urusan kita dunia maupun akhirat, dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah.